Anda masih bergabung bersama kami di Madiaman Mambau Solution FM. Kami hadir kembali untuk Anda. MBS FM, Wahana Syiah, Kajian dan Nada Islam. Selamat mengikuti acara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, apa kabar semua? Ketemu lagi sama Mak Iyo di sini di MBS FM dalam acara kisah sahabat Rasulullah. Adik-adik, karena ini kalau siang panas banget ya. Terus kadang-kadang kalau sore atau malam kadang-kadang tiba-tiba hujan gitu ya. Bener, di tempat kalian juga begitu ya? Di tempat Mak Iyo juga kayak gitu. Maka ini beberapa anak ini izin gak masuk sekolah karena demam, karena tidak enak badan, pusing, sariawan, bibir pecah-pecah gitu ya. Adik-adik jaga kondisi ya, jaga kesehatan, karena kalau cuacanya ekstrim kayak begini dan tubuh kita tidak dalam keadaan yang fit, maka cepat kena sakit gitu. Makanya harus hati-hati ya, jaga kondisi, minum madu, minum air putih banyak-banyak, makan buah-buahan, makan yang 4 sehat 5 sempurna itu, susu ya. Nah adik-adik, kenapa kita harus jaga kesehatan? Karena Allah nyuruh kita untuk menjaga kesehatan. Simpel aja ya. Kenapa kok disuruh jaga kesehatan? Karena supaya bisa kuat untuk beribadah. Alasannya cuma itu. Sekalian sekolah itu adalah ibadah, kalian berbakti kepada orang tua itu ibadah, membantu mama itu ibadah, ya kan? Semua hal-hal yang kita lakukan adalah ibadah. Nah, adik-adik, supaya ibadahnya bisa kuat, maka tubuhnya harus sehat. Betul begitu ya? Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah sekarang saya sehat. Semoga Allah beri aku kesehatan, Allah beri kita semua kesehatan, keberkahan, kelancaran rezeki, begitu ya. Setiap pagi diucapkan adik-adik. Adik-adik, saya kan belum bekerja, jadi kan masa minta rezeki lo? Rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu semua hal, ya kan? Kesehatan itu termasuk rezeki. Itu nikmat yang sangat banyak dari Allah, kesehatan. Dan jarang dari kita yang mensyukuri. Bisa lari-lari itu lo bersyukur, nak, ya. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap bangun tidur. Kemudian jangan lupa bersolawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selalu solawat kita lantunkan untuk Rasulullah SAW dan keluarga beliau. Ya adik-adik ya, jangan lupa. Alhamdulillah, lalu solawat setiap bangun tidur, supaya hari kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, Mak Yo kemarin juga bercerita tentang sahabat Ali. Tentang apa kemarin? Iya kan? Tentang Ahlul Bait. Ya, Ahlul Bait kan, Ali kan termasuk Ahlul Bait. Nah,
Mayo ingin flashback sedikit, mengingatkan adik-adik, waktu itu pernah dikisahkan tentang wafatnya Rasulullah ya. Sekarang Mayo ingin memberikan kondisi, memaparkan kondisi pada waktu Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat itu kan di Madinah itu bergejolak karena terjadi kekosongan kepemimpinan. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin berselisih. Kata orang-orang dari Ansor bilang, kamilah yang berhak menjadi khalifah, kata mereka begitu. Ini kan tanah kami, begitu kata orang-orang Ansor. Kata orang-orang Muhajirin, ya enggak lah, dari kamilah harusnya, kan kami kan yang pertama kali masuk Islam gitu. Nah, karena perselisih ini maka sampai waktu itu Umar terus kemudian Abu Bakar dan juga sahabat Ali mendatangi tempat itu dan mereka meredakan perselisihan itu. Kemudian Umar mengusulkan agar Abu Bakar yang menjadi khalifah yang pertama. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib juga bilang begini, menurutku Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang berhak menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah wafat, karena Abu Bakarlah yang membersamai Rasulullah saat di gua pada waktu beliau hijrah. Kami ini mengakui kemuliaan Abu Bakar. Bahkan Rasulullah pernah memerintahkannya menjadi pemimpin sholat, padahal Rasulullah masih hidup waktu itu. Adik-adik, kalau diingat-ingat ya, Abu Bakar ini adalah orang yang pertama masuk Islam setelah Ibu Khadijah ya. Sahabat Rasul yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pada waktu itu beliau selalu membela Rasulullah. Bahkan pada waktu Isra Mi'raj beliau juga yang menjadi orang sahabat pertama setelah Ibu Khadijah yang percaya. Isra Mi'raj itu adalah Abu Bakar itu yang menjadi orang pertama kali yang mempercayai tentang terjadinya Isra Mi'raj. Semua orang tidak percaya, maka Abu Bakar percaya, langsung percaya. Nah, itu dia Abu Bakar. Pada waktu itu Rasulullah memang pernah, waktu Rasulullah sedang sakit, Rasulullah menyuruh Abu Bakar agar Abu Bakar yang menjadi imam pada waktu sholat berjamaah. Nah, itu menandakan bahwa Rasulullah melihat bahwa Abu Bakar ini bisa menjadi pemimpin. Akhirnya dengan pertimbangan-pertimbangan itulah, dan kata Ali juga begitu, akhirnya para orang-orang yang berselisih dari kaum Ansar dan kaum Muhajirin ini, mereka akhirnya sepakat bahwa Abu Bakar lah yang menjadi khalifah pertama. Nah, setelah khalifah Abu Bakar ini baiat untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi khalifah, maka Abu Bakar itu memerintah dengan adil dan hati-hati. Beliau ini orang yang sangat hati-hati. Jangan sampai salah, jangan sampai terpleset, jangan sampai melenceng sedikit saja. Jangan sampai melenceng dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saat menjadi pemimpin. Beliau orang yang sangat hati-hati, dan beliau juga orang yang sangat mencintai Ahlul Bait, seperti kata Rasulullah. Rasulullah kan mewasiatkan agar kita mencintai dan memuliakan Ahlul Bait. Maka Abu Bakar ini juga termasuk orang yang sangat mencintai Ahlul Bait. Kekerabatan mereka bahkan dengan dekat. Maksudnya Abu Bakar dengan Ali, dengan Fatimah, dan dengan keturunan mereka juga, mereka itu
sangat akrab. Bahkan waktu Fatimah putri Rasulullah itu sakit, menderita sakit, maka yang membantunya, yang merawat Fatimah itu adalah istri dari Abu Bakar, yaitu Asma binti Umais. Asma binti Umais ini merawat Fatimah pada waktu sakit dengan telaten, ya. Bahkan sampai Fatimah itu meninggal, Fatimah itu berwasiat agar kalau aku meninggal nanti, kata Fatimah, kalau aku meninggal, aku mau yang merawat jenazahku adalah Asma binti Umais, yaitu istri Abu Bakar. Jadi mereka itu sangat dekat. Kemudian Abu Bakar itu sering memberi hadiah-hadiah juga. Jadi kalau perang kan biasanya ada ghanimah. Nah, itu beliau selalu menyisihkan, ini hadiah untuk Ahlul Bait, ini hadiah untuk Ahlul Bait gitu. Karena Ahlul Bait kan tidak menerima sedekah ya, kemarin ya, tidak menerima sedekah. Tapi kalau hadiah boleh. Kalau hadiah kan bukan sedekah, hadiah itu, ya kan, pemberian dengan tulus, ya. Maka Abu Bakar itu biasanya harta ghanimah, pembagian dari perang, atau harta fai. Harta fai itu harta yang ditinggalkan oleh musuh. Jadi biasanya musuhnya lari, tunggang langgang, itu hartanya ditinggal begitu aja. Nah, itu termasuk namanya harta fai. Harta fai ini bisa dijadikan hadiah untuk para Ahlul Bait. Nah, Abu Bakar ini juga sering bermain-main sama Hasan, sama Husain gitu ya. Pernah satu kali waktu itu Abu Bakar bermain-main sama Hasan. Kemudian beliau bercanda begini, Hasan, kamu itu lebih mirip Rasulullah loh daripada Ali, katanya gitu. Dan Ali yang dengar juga ketawa-ketawa. Ya kan, Ali sepupunya, sedangkan Hasan kan cucunya. Jadi lebih mirip cucunya itu, begitu katanya Abu Bakar. Lah, karena kedekatan itu si Hasan, Husain itu atau Ummu Kulsum, mereka sangat dekat dengan Abu Bakar. Bahkan keturunannya dari Hasan, gak tahu Hasan atau Husain ini, ada yang diberi nama Abu Bakar juga, karena mereka dekat dan mereka ingin mengabadikan nama Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini dijadikan nama dari keturunan mereka gitu. Dan pada waktu Abu Bakar ini wafat, waktu Ali mendengar Abu Bakar wafat, beliau sangat sedih sampai menangis. Di depan rumahnya Abu Bakar beliau menangis dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un sambil menangis, karena hubungan mereka sangat dekat. Abu Bakar ini sangat mencintai Ahlul Bait. Kemudian masa kekhalifahan pertama berakhir saat Abu Bakar meninggal. Setelah Abu Bakar meninggal, ribut lagi ini, siapa yang menjadi khalifah kedua, siapa gitu. Lagi-lagi yang menenangkan Ali, lagi-lagi Ali bin Abi Thalib berbicara, dan karena Ali bin Abi Thalib adalah Ahlul Bait, maka ucapannya didengar oleh orang-orang, ya. Akhirnya sepakatlah mereka semua karena usul Ali bahwa mereka akan mengangkat Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah kedua. Umar bin Khattab ini juga sama, memimpin dengan adil, kemudian sangat menyayangi Ahlul Bait. Beliau juga sangat hati-hati dalam memimpin. Para sahabat-sahabat Rasul ini sangat takut salah gitu, sangat takut salah, takut melenceng, takut
Jangan sampai mereka itu nanti salah langkah dalam memimpin, salah dalam tidak mencontoh Rasulullah. Jadi mereka itu selalu sampai pada waktu Khalifah Umar ini sampai ada namanya Dewan Syuro. Dewan Syuro itu adalah dewan pertimbangan yang bila ada permasalahan selalu ke Dewan Syuro itu sebagai pertimbangan gitu. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah termasuk salah satu anggota Dewan Syuro yang paling utama. Beliau itu seorang ahli fikih dan ahli hikmah, Ali bin Abi Thalib. Beliau selalu mempunyai pendapat-pendapat, ide-ide yang cemerlang. Nah, pada waktu Khalifah Umar ini pertama kali Umar ini punya ide untuk membuat kalender Hijriah, membuat kalender sendiri, kalendernya Hijriah. Waktu itu belum dinamakan Hijriah gitu. Waktu itu tuh Umar bin Khattab itu bilang, bagaimana kalau kita bikin kalender sendiri, kita punya penanggalan sendiri dengan metode begini dan begitu gitu ya. Akhirnya Ali kembali berbicara, saya setuju. Oh, terus perhitungannya dimulai dari mana ini? Gitu. Mikir lagi gimana enaknya ya, gitu. Adik-adik, lagi-lagi Ali punya ide yang sangat cemerlang. Ali bilang begini, bagaimana kalau awal tahun ini adalah awal dari hijrahnya Rasulullah. Oh iya, akhirnya para sahabat pun sepakat bahwa kalender yang digunakan oleh umat Islam ini adalah awal tahunnya itu mengacu pada hijrahnya Rasulullah, maka itu dinamakan kalender Hijriah karena mengacunya pada hijrahnya Rasul. Gimana adik-adik? Kalau di sekolahan banyak ide-ide nggak adik-adik? Suka kasih ide nggak? Kalau orang cerdas suka begitu, kayak Ali ini orang yang sangat cerdas. Ya, kalian juga kalau di sekolah jangan diem aja mendengarkan. Jangan, harus berpikir kritis. Siapa yang bisa ini? Saya, Bu. Harus berani begitu. Ya adik-adik ya, kalau di sekolahan, di ngajian harus menjadi orang yang sangat semangat gitu ya. Jangan malu-malu, jangan suka terserah deh apa katanya deh. Nah, harus punya ide sendiri ya, harus punya ide yang cemerlang. Tetapi ingat, idenya gagasannya itu harus untuk kebaikan untuk semua orang ya. Keberaniannya juga harus, tidak boleh nanti berani bully temennya, aku berani mukul temen. Nah, itu nggak boleh, nggak bagus itu bukan keberanian itu ya. Kalau mau bully teman tuh nggak boleh, no ya. Jangan sekali-kali membuli. Kenapa? Karena teman kita itu adalah sama seperti kita, manusia kan, berarti ciptaan Allah kan sama. Nah, kalau kita aja punya mainan dirusakin sama teman, marah kan. Nah, kalau itu Allah gimana? Allah kan menciptakan manusia, teman kita juga ciptaan Allah kan. Kalau ciptaan Allah itu terus dirusak, disakiti, apa Allah nggak marah? Nah, kalau Allah marah gimana? Kan? Adik-adik nggak boleh ya membuli teman, baik itu verbal ataupun dengan fisik, tidak boleh. Baik itu kata-katanya yang menjatuhkan atau pakai pukulan, tendangan, apalagi aduh ngeri ya, nggak boleh, nanti Allah marah. Kenapa? Karena itu kan makhluk Allah. Kata Allah, itu makhlukku kok kamu sakitin. Itu
berlaku juga untuk hewan ya. Hewan juga tidak boleh disakiti. Nanti kucing tiba-tiba dicubitin, nah jangan, nanti kucingnya nyakar gimana ya? Kalau nyakar toh, kalau Allah marah gimana? Ayo kan. Makanya tidak boleh menyakiti sesama manusia, tidak boleh menyakiti binatang juga, tidak boleh menyakiti tumbuhan juga nggak boleh. Emang bisa nyakitin tumbuhan, Mak Yo? Bisa. Kayak apa? Tiba-tiba dahannya dipatahin, dipakai gitu-gitu temennya. Yo, siapa yang suka gitu? Aku. Nggak boleh ya. Matahin dahan itu tidak boleh, kan bisa-bisa nanti mati. Atau nggak ngapa-ngapain, dipukul-pukul pohonnya, diobrak-obrak gitu. Nah kan itu mengganggu, tidak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh ya. Teman kita ataupun hewan ataupun tumbuhan itu semua adalah makhluk Allah, jadi harus disayangin. Begitu teman-teman. Jadi kalau keberanian, berani kayak Ali, berani kayak Umar boleh, tapi berani yang seperti apa? Berani membela temennya yang disakiti, nah itu bagus. Berani menjawab dari gurunya, berani maju ke depan untuk menulis untuk menjawab soal, nah itu mantap ya. Adik-adik, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita jaga ya. Tangan kita, mata kita harus dijaga ya kan. Tangan tidak boleh menyakiti teman, mata nggak boleh melotot marah-marah ya kan. Mulutnya juga nggak boleh misu-misu. Terkait dengan mulut ya, perkataan kemarin Mak Yo itu dibilangin bahwa mulut kita ini ada penilaian dari Allah. Mulut kita ini, apa yang dikeluarkan oleh mulut, kata-kata kita ini nanti ada timbangan akhiratnya. Jadi jangan main-main, jangan suka meso-meso. Nanti itu termasuk ditimbang oleh Allah jadi dosa dan akan mengurangi pahala kita. Nah, kita sendiri kan yang rugi, makanya harus hati-hati ya, nggak boleh meso-meso. Anak kecil selalu kadang-kadang tuh meso apa-apa gitu kan, nggak boleh ya. Mulai sekarang harus dijaga mulutnya, tidak boleh meso. Katanya Mak Yo gak boleh meso, harus kayak Ali, harus kayak Rasulullah, harus kayak Umar bin Khattab, harus berani gitu ya, berani tapi tidak boleh meso katanya Mak Yo. Benar ya, gitu ya, kata Mak Yo gak boleh meso rek. Nah gitu ya, temennya kalau ada yang meso diingatin, jangan meso. Gitu ya. Kayak Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat keras, maksudnya dia itu orangnya berbadan besar, kuat, keras gitu ya. Tapi beliau sangat mencintai Ahlul Bait. Beliau nggak pernah marah-marah, nggak pernah loh. Walaupun Umar ini adalah orang yang sangat besar badannya dan kuat, tapi beliau tidak suka marah-marah ya. Beliau itu sangat mencintai Ahlul Bait. Nah, karena kecintaannya maka dia ingin selalu menjadi bagian dari Ahlul Bait. Beliau meminang putrinya Ali. Jadi putri Ali ini dipinang oleh Umar bin Khattab. Dan Ali tidak punya alasan untuk menolak pinangannya karena Umar ini adalah khalifah, kemudian dia juga adil. Beliau itu adalah orang yang baik hati. Beliau sangat teguh imannya, sangat membela Rasul waktu Rasulullah masih hidup ya, si Umar bin Khattab ini. Maka Ali tidak punya alasan untuk menolak Umar
untuk menjadi menantu beliau. Akhirnya dinikahkanlah putrinya dengan Umar bin Khattab. Nah, pada waktu menjelang mau ajal, itu Umar sudah menyiapkan beberapa nama. Ini kandidat yang kandidat untuk menjadi khalifah selanjutnya setelah aku meninggal, kata Umar. Nah, siapa saja? Umar itu menulis Utsman bin Affan, menulis Ali bin Abi Thalib. Ternyata selain itu ada nama-nama lain, ada juga Zubair bin Awam, ada Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ada juga Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasul. Ada juga Zaid bin Sabit. Umar ini sangat disayang oleh Rasulullah. Bahkan pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, beliau itu bersabda gini, sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sebuah istana yang sangat megah. Maka aku pun bertanya, wahai, milik siapakah istana ini? Kemudian wanita-wanita yang di sana di istana itu menjawab, ini istana milik Umar. Wala, Rasulullah teringat, kata Rasulullah gini, karena mereka wanita-wanita yang ada di sana itu menjawab milik Umar, begitu. Lalu aku teringat dengan kecemburuan Umar, maka aku pun menjauh, tidak memasuki istana itu, kata Rasulullah. Berarti itu tandanya bahwa Umar itu sudah disiapkan istana untuk Umar di surga, gitu ya. Maka mendengar itu Umar langsung menangis dan berkata, mana mungkin aku cemburu kepadamu wahai Rasulullah, kata beliau begitu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi Rasulullah itu maksudnya Umar itu sudah dibikinkan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah ada surga khusus untuk Umar, sudah ada istana khusus untuk Umar di surga. Kemudian setelah Umar bin Khattab wafat, maka siapa nih yang menjadi khalifah yang ketiga? Ya kan, ribut lagi nih mereka nih. Padahal Umar sudah menulis ada beberapa nama itu, ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib gitu ya. Tapi kemudian mereka lagi-lagi Ali bin Abi Thalib yang berbicara bahwa sebaiknya Utsman bin Affan yang menjadi khalifah yang ketiga, karena Utsman ini digelari Dzunurain. Masih ingat tak? Dzunurain itu apa? Dulu pernah dikisahkan pada waktu kisah tentang Utsman bin Affan ini. Dzunurain itu adalah dua cahaya. Ya, masih ingat teman-teman? Adik-adik masih ingat? Dua cahaya, maksudnya karena Utsman bin Affan ini menikah dengan dua putri Rasulullah. Tentu saja nggak bersamaan ya, maksudnya Rasulullah itu menikahkan Ruqayyah, putri beliau Ruqayyah, dengan Utsman. Kemudian saat Ruqayyah meninggal, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum adalah putri dari Rasulullah juga. Jadi ada dua putri yang dinikahi oleh Abu Bakar Utsman bin Affan, ya.
Maka itu dijuluki Dzun-Nurain, dua cahaya. Nah, adik-adik, kesepakatan untuk pengangkatan Utsman bin Affan ini ditandai dengan pembaiatan beliau. Ya, dibaiat oleh Abdurrahman bin Auf dan Ali bin Abi Thalib. Apa kira-kira Utsman juga orang yang adil? Oh iya, Utsman bin Affan juga adil. Utsman bin Affan juga sangat berhati-hati. Nah, beliau pada waktu masa kepemimpinannya itu mempunyai ide untuk membuat Al-Quran, maksudnya menyatukan. Kan Quran ini ditulis dengan berbagai versi, terserah gitu ya, dengan dialek, ada dialek dialek Quraisy, ada dialeknya Madinah gitu. Nah, Utsman ini punya ide bagaimana kalau dijadikan satu aja, disatukan. Maksudnya bukan dijadikan satu tumpuk itu, bukan, tapi disatukan, disatukan seperti ini loh Qur'annya. Bagaimana kalau disatukan gitu. Nah, ide yang sangat brilian kata Ali. Akhirnya kaum muslimin ini kayak gitu tuh, mau gitu ya, menyepakati, oke gitu, sepakat bahwa akan dibikin sebuah mushaf yang membuat orang kaum muslimin ini tidak lagi terpecah-pecah. Quranku kayak gini, nah kayak begitu ya. Jadi disatukan Qurannya, akhirnya jadilah Quran Utsmani namanya. Sampai sekarang kita bisa membacanya ya, Quran Utsmani ya. Quran Utsmani ini Quran internasional, jadi standarnya itu standar internasional, semua dari semua negara sama gitu. Kalau Quran Madinah gitu kan, kita biasanya bilangnya Quran Madinah gitu. Itu Quran Utsmani namanya. Nah, waktu itu Ali bilang, waduh, ini ide yang sangat brilian, ini ide yang bagus, kata Ali. Lagi-lagi Ali bin Abi Thalib memberikan suaranya dan semua orang akhirnya setuju dengan itu. Lah, karena waktu itu sudah dibikin, akhirnya pembuatan Quran itu yang sesuai, yang mau disahkan menjadi Quran Utsmani itu Qurannya pinjam ya, pinjam dari istri Rasulullah. Karena apa? Supaya jadi satu, supaya menyamakan dialek. Pinjamnya dari Ibu Hafsah, meminjam dari Ibu Hafsah, pinjam Quran Rasulullah dipinjam dari Ibu Hafsah. Kemudian ditulislah, yang siapa yang diutus untuk menulis? Yang diutus untuk menulis adalah Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Zubair. Zaid bin Sabit ini dari Ansor ya, supaya tidak ada perdebatan lagi, ini dari kaum Ansor, ini Muhajirin, supaya tidak begitu lagi, maka dari kaum Ansor diambillah, dari kaum Muhajirin juga diambil gitu ya. Akhirnya jadilah mushaf yang sekarang kita baca itu. Jika bacaan kalian berbeda dengan Zaid bin Sabit, maka tulislah dengan dialek Quraisy, kata Utsman bin Affan. Kenapa? Karena Zaid bin Sabit ini tadi ya, karena dia itu orang Ansor kan, berarti orang Madinah, dialeknya agak sedikit berbeda. Tapi karena Rasulullah ini juga
beberapa ayat dalam Al-Quran itu turun di Madinah, maka mengikuti dialek Madinah. Nah, kalau yang turun di Mekah kan dialeknya masih sana, maka kata Rasulullah, jika bacaan kalian itu tidak sama dengan Zaid bin Sabit gitu, maka mengacunya pada dialek Quraisy, karena dari sana memang dari Mekah memangnya Al-Quran diturunkan kan, yang Makkiyah itu, surat Makkiyah ya kan, ada surat Makkiyah, ada surat Madinah. Nah, itu dia Madaniyah. Nah, itu maka jika Utsman berpesan, jika bacaan kalian tidak sama dengan Zaid bin Sabit, maka sepakatilah memakai dialek Quraisy. Dan semua sahabat setuju dengan itu, akhirnya bisa menjadi sebuah Quran yang baik, yang sekarang kita baca ini, yang standarnya internasional, diakui sampai saat ini oleh Utsman bin Affan idenya. Tindakan khalifah itu sangat brilian ya, tetapi Khalifah Utsman ini jadi gini, Khalifah Utsman itu mengumpulkan semua Quran-Quran, kemudian membakarnya lah. Itu yang membuat semua orang marah. Kenapa dibakar Qurannya gitu? Kata Utsman, supaya sama semua Quran, yaitu pakai Quran yang ini aja. Kita terbitkan banyak-banyak supaya orang menikmati membaca Al-Quran dengan versi yang ini, kata Utsman begitu. Nah, karena mereka merasa kok khalifah seperti itu sih gitu, kenapa Qurannya dibakar gitu ya. Maka Ali bilang, wahai sekalian manusia, jangan kalian melampaui batas kepada khalifah. Janganlah kalian mengucapkan sesuatu tentangnya kecuali kebaikan. Kata Ali begitu. Demi Allah, seandainya aku yang menjadi khalifah, aku juga akan melakukan apa yang dilakukannya. Kata Ali. Ali belain Utsman, tapi mereka sudah sudah terlalu marah gitu ya sama Utsman. Akhirnya ada beberapa pemberontakan gitu, jadi akhirnya Utsman bin Affan ini dibunuh. Akhirnya ada pemberontakan dan karena tidak setuju dengan caranya Utsman, maka mereka akhirnya memberontak gitu ya. Dan di sini Ali sangat membela Utsman sampai Ali bin Abi Thalib ini menyuruh keluarganya untuk menjaga Utsman. Tolong jaga di depan rumahnya beliau, karena Utsman ini adalah khalifah. Nah, sayangnya Khalifah Utsman ini tidak selamat. Beliau terbunuh, kemudian terbunuh di hari Jumat, hari yang sangat baik ya. Maka kaum muslimin kembali kehilangan pemimpin gitu. Adik-adik, boleh tidak kayak gitu? Nggak boleh ya. Kayak kita sekarang nih, kemarin-kemarin banyak demo-demo, itu juga demo itu menyampaikan aspirasi, menyampaikan pemikiran. Boleh dengan cara yang baik, sampaikanlah dengan cara yang baik. Ingat kata Ali tadi, nggak boleh kayak gitu sama khalifah, harus dengan cara yang baik, nggak boleh kayak gitu. Jadi tidak boleh merusak, tidak boleh membunuh, tidak boleh merampas hak orang lain, nggak boleh merusak fasilitas umum, nggak boleh ya. Jangan ya dik, jangan. Nah, adik-adik, Khalifah Utsman ini membuat sebuah Quran
ya, bukan membuat tapi menulis kembali Al-Quran dengan dialek yang disepakati. Nah, diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang kepada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Jadi adik-adik, jangan lupa mengaji, karena dengan mengaji kalian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Iya, besok kalau kita sudah meninggal, maka Al-Quran yang kita baca itu akan memberikan syafaat kepada kita. Syafaat itu apa, Mak? Syafaat itu penolong. Jadi waktu kita dikubur aja, Al-Quran itu akan menemani kita. Jadi kita nggak bisa disiksa di kubur. Kenapa? Karena kita sering baca Quran. Dia yang menolong kita, bacaan-bacaan kita. Asal catatannya, membacanya harus benar, membacanya harus ikhlas, bukan karena riya. Ono Pak Kepala Sekolah, aku bacanya harus bener harus membaca Al-Quran supaya nilaiku jadi baik. Nah, itu nggak boleh, itu kan riya namanya, ya, nggak boleh ya. Jadi kalau membaca Al-Quran atau melakukan kebaikan yang lain, maka harus dengan ikhlas, nggak boleh riya. Oke. Kemudian setelah Utsman bin Affan ini wafat, maka dipilihlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan. Khalifah Ali bin Abi Thalib itu sebetulnya tidak mau jadi khalifah, tapi karena mereka semuanya, siapa lagi yang mau bisa, siapa lagi, Ali adalah Dewan Syuro, ya kan, ayo Ali, jadi akhirnya Ali mau, aku mau asal dibaiat rame-rame oleh kaum muslimin. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dibaiat di masjid bersama banyak orang muslim, gitu ya. Ali bin Abi Thalib ini orangnya sangat adil, orangnya berhati-hati. Beliau juga adalah orang yang zuhud. Zuhud itu apa ya? Zuhud itu orang yang tidak kemaruk. Tidak kemaruk ya? Tidak berlebih-lebihan. Jadi dia tidak tamak harta, tidak tamak kekuasaan. Beliau orang yang biasa-biasa aja. Bahkan Ali bin Abi Thalib ini orangnya berani ya, nggak takut nanti aku kalau dikeroyok gimana, nggak ada. Nanti kalau aku diganggu gimana. Kebanyakan kita kalau misalnya presiden atau raja atau kepala suku atau wali kota atau gubernur, kalau jalan-jalan kan pasti ada pengawalnya ya kan, pasti dikawal. Kalau Ali bin Abi Thalib nggak mau, nggak pakai. Beliau jalan-jalan sendiri. Beliau sukanya berjalan-jalan ke pasar, karena di pasar itu adalah tempat orang-orang berbelanja, tempat rakyatnya. Jadi maksudnya beliau itu bisa bertemu dengan rakyatnya, bisa bertemu dengan kaumnya, melihat kehidupan yang sebenarnya dari kaum yang dipimpinnya, begitu. Beliau juga suka mengingatkan tentang takaran timbangan, jangan mengurangi takaran timbangan, berjual beli harus dengan cara yang baik, yang ma'ruf, gitu ya. Tidak boleh menyembunyikan cacat dari barang yang dijual, gitu. Selalu beliau itu mengingatkan gitu. Kamu kalau berdagang tidak boleh curang, kayak gitu. Jangan lupa
memberi makan orang miskin, labamu seberapa kan banyak sekali. Jangan lupa mengasih makan orang miskin, bersedekah. Begitu. Jadi Ali bin Abi Thalib ini kalau sekarang apa namanya ya, belusuan. Nah, suka belusuan gitu ke pasar, suka mengingatkan orang-orang agar orang-orang berjualan dengan baik. Di sana kan kalau di pasar kan nggak hanya penjual, juga ada pembeli kan. Nah, beliau jadi bisa tahu kemampuan daya beli masyarakat itu tuh seperti ini. Nah, itu menjadi catatan sendiri bagi Ali bin Abi Thalib. Beliau istimewa sekali, ya. Nah, adik-adik, bagi Ali, khalifah atau memimpin, ya. Jadi pimpinan kan berarti memimpin. Memimpin itu adalah amanah yang berat, yang tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, harus dengan sebaik-baiknya. Maka sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan suatu hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ini di Quran surat An-Nisa ayat 58. Ali bin Abi Thalib itu berpegang teguh pada itu. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah orang yang adil dan sangat memperhatikan rakyat kecil, ya. Nah, teman-teman, peranan Ali sangat besar pada waktu pemilihan khalifah pertama, kedua, ketiga, bahkan pada waktu beliau sendiri yang menjadi khalifah. Beliau ini orang yang memang sangat istimewa, ya. Kecerdasannya, kebaikannya, ya, jadi bisa dijadikan teladan untuk kita semua dalam berkarya. Walaupun kita nggak jadi pemimpin, tapi kita harus memberi yang terbaik pada saat menjabat, kan gitu ya. Kan waktu itu beliau jadi Dewan Syuro, pernah jadi menteri. Jadi beliau melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, adik-adik, bagaimanakah kisah selengkapnya tentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ini? Kita akan mendengarnya dari kisah selanjutnya, ya. Oke, jadi tetap di sini di MBS FM. Minggu depan akan ada kisah tentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang lengkap, ya. Oke adik-adik, sekian saja dari Mak Yo. Semoga apa yang disampaikan Mak Yo bermanfaat buat kita semua, terutama buat Mak Yo. Jangan lupa ngajinya dirajinin, sekolahnya dirajinin, ya. Rajin ngaji, rajin sekolah, rajin ibadah, ya, supaya menjadi orang yang pintar, cerdas, dan disayang sama Allah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.